Bayangkan jika gunungan limbah sawit di kebun Anda bisa diubah menjadi pot pembibitan yang hancur sendiri di tanah dan otomatis menjadi pupuk penyubur tanaman. Tetap dengar jika Anda tertarik, karena hal paling menarik tentang peluang bisnis dari ide ini akan diungkap di akhir episode. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS, Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Ya, senang sekali bisa membedah topik yang sangat praktis hari ini. Betul. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah studi baru. Studi ini baru saja diterbitkan di tahun 2026 ini oleh Panduro dan rekan-rekannya di jurnal Sustainable Chemistry for the Environment. Menariknya, penelitian ini dilakukan jauh di wilayah Ucayali, Peru. Peru ya, pasti banyak yang berpikir, apa hubungannya kebun di Peru dengan kebun kelapa sawit Anda di Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi kan? Tepat sekali. Mengapa kita harus repot-repot melihat data dari Amerika Selatan? Nah, jawabannya ada pada masalah inti yang mereka pecahkan. Indonesia dan Malaysia adalah raksasa di industri ini. Kita berdua menyumbang lebih dari 80% produksi minyak sawit global. Jadi, masalah limbah biomasa yang mereka hadapi di Peru itu sama persis skalanya dengan yang kita hadapi di sini. Sama persis. Dan solusi yang mereka uji ini, sangat relevan untuk Indonesia. Ini bukan cuma soal ramah lingkungan, tapi bisa jadi peluang bisnis baru buat Anda, para petani mandiri. Benar. Jadi hari ini mari kita bahas bagaimana inovasi pot ramah lingkungan ini bisa mengatasi masalah limbah sekaligus membuka peluang baru. Oke, mari kita mulai dari realita di lapangan. Kalau kita bicara soal tandan kosong kelapa sawit, atau kita sebut saja TKKS setelah ini, volumenya itu kan luar biasa masif. Sangat masif. Setiap panen berat TKKS itu bisa mencapai 16 hingga 23% dari total berat tandan segar. Betul. Dan biasanya, apa yang terjadi dengan TKS ini? Kebanyakan dari Anda mungkin membiarkannya menumpuk, membusuk perlahan di udara terbuka sebagai mulsa di gawangan mati. Iya, itu kan praktek standar ya. Maksud saya, membiarkan TKS membusuk itu bagus untuk mengembalikan bahan organik ke tanah. Bukankah itu sudah cukup bagus? Kenapa kita harus repot-repot mencetaknya menjadi pot segala? Tujuannya memang baik, tapi proses pembusukan alami di lapangan terbuka itu sangat lambat. Butuh waktu sekitar 60 hingga 90 hari lebih hanya untuk mulai terurai. Dan selama proses lambat itu, tumpukan ini melepaskan emisi gas metana ke udara. Ah, ya gas rumah kaca. Tapi masalah yang lebih besar, dan ini alasan kenapa inovasi pot ini penting, ada di area pembibitan Anda. Kita punya masalah struktural yang sudah dianggap maklum selama puluhan tahun, yaitu penggunaan polybag dari plastik polietilen. Plastik hitam yang selalu menumpuk itu ya? Ya, masalah utama dari plastik polybag ini adalah mereka tidak pernah benar-benar hancur secara biologis. Wah. Walaupun kelihatannya rapuh dan sobek-sobek setelah setahun di lapangan. Nah, itu dia ilusinya. Plastik itu hanya terfragmentasi karena panas matahari dan hujan. Mereka pecah menjadi serpihan kecil, lalu menjadi mikroplastik. Dan mikroplastik ini meracuni tanah dan air di kebun Anda selama berabad-abad. Oh wow. Jadi serpihan plastik mikroskopis itu menyusup ke pori-pori tanah ya? Benar sekali. Mengubah TKS menjadi pot ini sebenarnya menyelesaikan dua masalah sekaligus. Pertama, kita menghilangkan limbah plastik yang perlahan merusak kualitas fisik tanah. Kedua, kita memanfaatkan biomasa sawit itu sendiri secara jauh lebih bernilai dibanding sekedar membiarkannya lambat membusuk di gawangan. Menarik. Jadi kita membuang plastik sepenuhnya dan menggantinya dengan material dari kebun itu sendiri? Tepat. Catatan singkat, tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silakan berlangganan kanal YouTube kami jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka, dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Ya, masukan dari Anda sangat penting bagi kami. Oke, mari kita lanjut. Setelah kita paham mengapa penting sekali untuk beralih dari plastik, mari kita bedah apa sebenarnya isi dari pot pintar ini. Resepnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat resep dari studi 2026 ini, komposisinya sangat menarik. Pot ini terdiri dari 56% serat TKKS yang sudah dihancurkan. 56%, oke. Berarti lebih dari separuh pot ini murni serat sisa. Betul. Lalu, 42% sisanya adalah bahan pengikat. Mereka menggunakan campuran pati kentang atau pati singkong basah.
Pati ini dipanaskan sampai mengalami gelatinisasi, jadi sifatnya lengket, dan mengunci serat-serat tadi. Tunggu, pati singkong. Jadi proses ini mirip seperti membuat adonan kue bolu ya? Analogi yang lumayan pas. Iya kan? Maksud saya, pati singkong bertindak sebagai telurnya yang merekatkan adonan, terus serat TKKS sebagai tepungnya. Benar, strukturnya bekerja persis seperti itu. Tapi yang membuat pot ini spesial bukan cuma serat dan patinya. Peneliti menambahkan 1% batuan fosfat dan 1% dolomit ke dalam adonan. Jadi dolomit dan fosfat ini seperti taburan vitamin ekstra di dalam adonan kue tadi. Persis. Makanya pot ini bukan sekedar wadah untuk media tanam. Pot ini berfungsi sebagai pupuk padat. Wah, pot sekaligus pupuk pelepasan lambat. Ya, dari analisis kimianya, pot ini membawa nutrisi bawaan. Ada fosfor sekitar 0,06%, kalsium 0,37%, magnesium 0,2%, dan kalium 0,67%. Plus, ia menyumbang bahan organik yang sangat tinggi berkat kandungan lignin dan selulosa dari serat TKKS itu sendiri. Ngomong-ngomong, membahas tentang penambahan dolomit dan hara fosfat di dalam pot ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya uji tanah secara rutin untuk memantau tingkat keasaman dan status hara tanah dan juga uji daun bila sesuai, agar setiap keputusan input atau pemupukan yang Anda lakukan di kebun benar-benar presisi. Itu poin yang sangat krusial. Pot ini memberikan dorongan nutrisi awal yang bagus di sekitar akar, tapi tetap untuk jangka panjang, Anda tidak bisa menebak-nebak kebutuhan hara. Semuanya harus berbasis data dari pengujian lahan. Setuju. Oke, resep adonannya terdengar luar biasa, tapi ini memunculkan pertanyaan kritis di lapangan. Apa itu? Kalau pot ini bisa hancur dan menjadi pupuk, apakah dia benar-benar hancur dengan baik? Atau jangan-jangan malah hancur terlalu cepat dan mengganggu pertumbuhan bibit sawit saat masih di pembibitan? Nah, itu kekhawatiran utama para manajer kebun. Peneliti di Peru menguji ini dengan sangat ketat di lapangan. Mereka mengubur pot ini di dua kondisi berbeda. Pertama di tanah terbuka, dan kedua di tanah berhutan, tepatnya di area reforestasi eukaliptus. Hasilnya bagaimana? Sangat cepat. Di tanah berhutan yang kaya akan aktivitas biologis, pot ini kehilangan 93,88% beratnya. 93%. Dalam waktu berapa lama? Hanya dalam 90 hari. 90 hari? Tunggu dulu, 90 hari itu kan sekitar 3 bulan. Kalau potnya hancur secepat itu, bukankah pot ini malah akan rontok saat bibit masih berada di fase pembibitan? Anda tahu kan fase pre-nursery atau main nursery itu memakan waktu panjang sebelum bibit siap pindah tanam? Tenang dulu. Ada satu mekanisme kunci yang ditemukan dalam studi ini. Pot ini hanya hancur dengan cepat ketika dikubur penuh di dalam tanah yang hidup. Maksudnya tanah yang hidup. Tanah yang memiliki kelembapan konstan, suhu tanah stabil, dan penuh dengan mikroba. Maksud saya bakteri pengurai tanah. Silika yang ada di dalam TKKS bereaksi dengan enzim-enzim tanah tersebut. Mereka bekerja sama menguraikan dinding pot. Jadi bakteri-bakteri itulah yang sebenarnya memakan dinding potnya. Betul sekali. Kalau pot tidak ditanam, bakteri tanah tidak bisa menyerang dindingnya secara masif. Penelitian ini membuktikan hal tersebut. Di bawah kondisi penyimpanan biasa, Maksud Anda kondisi di atas permukaan tanah seperti di area pembibitan terkena siraman air tiap hari? ya persis. Dalam simulasi penyimpanan, storage di atas tanah, pot ini hanya terurai 1,06% selama masa 90 hari itu. Luar biasa. Cuma 1%. Iya. Jadi, dindingnya tetap kaku, strukturnya solid menjaga media tanam. Sangat aman dipakai selama berbulan-bulan di pembibitan Anda. Tetapi sesaat setelah Anda memasukkan bibit beserta potnya ini ke dalam lubang tanam di kebun dan menimbunnya dengan tanah, Barulah proses penghancuran dirinya aktif ya? tepat. Bakteri langsung menyerang patinya, lalu memakan seratnya.
dan pot langsung hancur menjadi pupuk penyubur dalam hitungan bulan. Ini brilian, seperti punya perisai yang otomatis mencair waktu disentuh musuhnya. Maksud saya waktu disentuh tanah. Ya, perumpamaan yang menarik. Sekarang kita tahu pot ini hancur seketika saat dikubur. Lalu pertanyaan logis berikutnya, apa efek ajaibnya terhadap tanah di sekitar akar bibit sawit yang baru saja ditanam itu? Efeknya sangat terukur. Tim peneliti melakukan uji tanah setelah potnya hancur. Mereka menemukan peningkatan drastis pada kapasitas tukar kation atau KTK tanah tersebut. KTK. Oke, buat Anda yang mungkin lupa, KTK ini kan ibarat daya tampung tanah untuk memegang nutrisi ya? Betul. Anda bisa membayangkan KTK seperti spons. Semakin tinggi KTK, semakin tebal dan kuat spons itu menahan unsur hara dari pupuk yang Anda tabur supaya tidak langsung hanyut tercuci air hujan. Jadi spons humus dari hancuran pot ini menjaga nutrisi tetap berada di sekitar akar lateral bibit muda. Ya, selain KTK, analisis juga menunjukkan peningkatan signifikan pada total nitrogen, fosfor tersedia, kalium tersedia, dan tentu saja bahan organik di sekitar zona perakaran. Berarti suplai makannya sangat terjamin ya. Lalu bagaimana dengan sifat fisik tanahnya? Karena seringkali tanah bekas bukaan atau lubang tanam itu cenderung padat kan? Nah, itu manfaat ganda dari hancuran serat kasar TKKS tadi. Saat serat-serat itu terurai, mereka meninggalkan rongga-rongga kecil. Ini menurunkan kepadatan tanah dan meningkatkan porositas. Porositas meningkat berarti akar lebih gampang bernafas. Sangat gampang. Akar bibit sawit muda tidak perlu menguras energi untuk menembus tanah liat yang keras. Mereka bisa bergerak leluasa menyusuri rongga bekas pot tadi. Bibit jadi tidak mudah stres, beradaptasi jauh lebih cepat, dan pertumbuhan vegetatif awalnya akan melesat. Dan tentu saja, pertumbuhan awal yang tanpa stres ini pada akhirnya akan berkontribusi langsung saat tanaman masuk usia menghasilkan ya kan? Membantu Anda mencapai target ton per hektar yang optimal di masa depan. Tentu, semakin kuat pondasi perakaran di bulan-bulan pertama, semakin tinggi potensi hasil ton per hektar saat tanaman dewasa. Nah, semua data dan temuan ini membawa kita pada janji di awal episode tadi. Bagaimana kita merangkum temuan dari Amerika Selatan ini menjadi instruksi praktis untuk Anda di Indonesia. Iya, karena ini bukan sekedar wawasan akademis, ini adalah model bisnis. Betul sekali. Sesuai janji tadi, temuan dari Peru ini sangat bisa diaplikasikan di sini sebagai peluang bisnis baru. Coba besok pagi, saat Anda berjalan ke kebun atau melewati pabrik pengolahan, perhatikan tumpukan TKKS itu. Anda akan melihatnya bukan lagi sebagai tumpukan sampah basah, tapi sebagai bahan baku bernilai tinggi. Nah, bicarakan ide ini dengan kelompok tani atau KUD Anda. Potensi memulai eksperimen kecil mencetak pot pembibitan ramah lingkungan ini sangat terbuka lebar. Alatnya juga tidak harus mahal, kan? Sama sekali tidak. Anda hanya butuh mesin cetak tekan sistem hidrolik sederhana atau thermoforming. Bengkel-bengkel lokal di Indonesia sangat ahli membuat alat pres macam ini. Dan untuk bahan perekatnya, seperti pati singkong, ketersediaannya melimpah ruah di desa-desa kita. Tepat. Pasalnya, ini bisa menghemat dana KUD Anda secara signifikan. Daripada uang kelompok tani habis untuk membeli jutaan lembar plastik polybag setiap kali ada program replanting, kenapa tidak diproduksi sendiri? Uangnya berputar di komunitas sendiri ya, membeli singkong dari petani tetangga, mengambil limbah TKKS dari pabrik lokal, lalu KUD mencetaknya jadi pot. Dan ingat, pasarnya bukan cuma untuk internal KUD. Perkebunan kelapa sawit swasta skala besar saat ini didesak oleh berbagai standar sertifikasi keberlanjutan untuk menekan penggunaan plastik. Ah ya, perusahaan besar butuh solusi hijau. Anda bisa memproduksi pot organik ini secara massal dan menjualnya ke perkebunan besar tersebut. Atau menyuplai proyek reboisasi di daerah Anda. Ini adalah pemal ekonomi sirkular yang sangat nyata. Anda membersihkan limbah, mengurangi polusi plastik, menyuburkan tanah sekaligus mencetak keuntungan. Benar-benar luar biasa. Mengubah biaya, masalah, menjadi sumber pendapatan baru. Coba bayangkan, bagaimana jika dalam 5 tahun ke depan, setiap bibit kelapa sawit yang ditanam di Indonesia, ditanam menggunakan pot yang terbuat dari sisa tubuh generasi sawit sebelumnya. Tidak ada lagi lautan plastik polybag yang tertinggal, hanya ada siklus ekonomi sirkular yang murni dan bersih dari kebun kembali ke kebun. Terima kasih sudah mendengarkan.